Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Irjen Verdi Sambo sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Penonaktifan ini dilakukan untuk menjaga proses pengusutan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo agar berlangsung objektif, transparan, dan juga akuntabel, sehingga rangkaian proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Divisi Propam Polri selanjutnya akan dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi. Ada spekulasi-spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Keluarga Brigadir Yosua telah memberikan keterangan dan sejumlah bukti kepada Komnas HAM terkait dengan kematian Brigadir Yosua. Bukti beserta keterangan diberikan saat Komnas HAM mengunjungi kediaman Brigadir Yosua di Kecamatan Sungai Bahar, Muara Bungo, Jambi. Kita akan perbincangkan dengan anggota Kompolnas Albertus Wahyu Yurudanto mengenai penonaktifan dari Irjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Selamat malam Pak Wahyu. Pak Wahyu, Selamat malam. dinonaktifkan Irjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propam. Tanggapan Anda, apakah ini menurut Anda terlalu lama? Kenapa nggak dari awal saja? Atau memang waktunya sudah pas? Menurut saya terlalu lama atau tidak itu sangat relatif ya. Tetapi melihat perkembangan kasus ini kan itu sudah hari ke-9 kan ini dari kejadian yang ada dan lihat rentetannya dan perkembangannya, publik kelihatannya meminta untuk agar kasus ini bisa diperiksa dengan lebih transparan, tidak ada intervensi dari pejabat yang berkaitan, maka ada tuntutan agar Kadif Propam dinonaktifkan sementara. Kompolnas beberapa waktu yang lalu sudah menyatakan masukan dari publik banyak sekali, tetapi keputusan untuk menonaktifkan itu, kewenangan itu ada pada Bapak Kapolri. Dan tadi malam sudah diumumkan Bapak Kapolri memutuskan untuk sementara menonaktifkan Kadif Propam. Artinya mulai tadi malam kewenangan-kewenangan komando yang dipunyai oleh Kadif Propam sudah nggak ada lagi. Sehingga kekhawatiran intervensi dalam penanganan kasus ini sudah menjadi pupus, sudah tidak akan bisa dilakukan karena posisinya sudah bukan sebagai pejabat Kadif Propam. Baik, sebelumnya Kompolnas juga sudah memberi, apakah masuk dalam rekomendasinya bahwa untuk menjadi titik terang penyelidikan ini Kadif Propam harus dinonaktifkan? Kami beberapa waktu lalu sudah bukan rekomendasi tapi menyampaikan masukan kepada Bapak Kapolri. Termasuk Tentu saja masukan itu tidak hanya dari Kompolnas. Tentu Bapak Kapolri juga menerima masukan dari pihak-pihak lain karena konsekuensi dari nonaktif ini kan efeknya banyak. Dengan tidak dipunyainya garis komando oleh Pak Verdi Sambo, maka semua proses penyidikan yang dikhawatirkan akan diintervensi atau dipengaruhi atau mempengaruhi karena posisinya Pak Verdi Sambo terkait juga dengan beberapa pihak yang terkait dengan pembunuhan ini menjadi tidak lagi terakses. Dan apalagi dengan ditunjuknya Bapak Wakapolri, di mana dengan posisi bintang 3 akan memudahkan dalam rangka arahan-arahan atau komando-komando karena kalau misalkan yang ditunjuk orang lain yang dari juniornya atau seangkatan akan menjadi masalah juga. Saya kira ini keputusan yang sangat tepat dan momennya pas ketika penyidikan sudah pada tahap yang sangat krusial, maka diambil keputusan Bapak Kapolri untuk menonaktifkan Kadif Propam. Kami benar-benar bisa memberikan titik terang ya dalam proses pengusutan kasus yang tengah berjalan ini ya? Tentu harapannya itu. Ya, tentu harapannya itu. Kami Kompolnas sangat mengapresiasi keputusan itu. Harapan agar kasus ini bisa ditangani secara transparan, akuntabel, dengan tujuan untuk membuat terangnya permasalahan ini bisa nanti semakin terakselerasi. Baik.
Kemudian Pak Wahyu, apakah dengan penonaktifan dari Irjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propam ini maka ada kemungkinan ia akan diperiksa oleh tim khusus? Kalau kemungkinan pasti ada, karena begini, tim khusus ini ada penyidik ya, dalam hari ini internal, ada juga eksternal itu Komponas yang mengawasi. Ketika membutuhkan keterangan dari siapapun yang terkait, tentu siapapun bisa diundang. Dengan posisinya sudah tidak lagi menjabat, tentu lebih mudah penyidik untuk mengundang. Karena kalau masih menjabat kan pasti ada prosedur, ada kekhawatiran, ada intervensi, ada kesungkanan. Sekarang ini kan sudah hilang semua. Jadi menurut saya sangat dimungkinkan apabila memang dibutuhkan keterangan dari Pak Verdi Sambo. Baik, berarti ada kemungkinan akan ditanyai atau dimintai keterangan. Kemudian kalau kita lihat pengusutan dari kasus ini, ada tim kuasa hukum dari keluarga yang akhirnya juga melapor terkait dengan dugaan pembunuhan berencana. Tanggapan Anda? Ya. Komponas melihat apa yang dilakukan oleh kuasa hukum almarhum, saya kira ini langkah yang tepat karena mengedepankan yang namanya penegakan hukum secara transparan dan secara akuntabel. Dengan adanya laporan polisi, maka proses ini menjadi pro justisia. Dengan pro justisia, maka penanganannya akan lebih efektif karena semua yang ditanya, semua yang diperiksa akan masuk dalam berita acara pemeriksaan ke BAP untuk nanti proses soal apakah benar atau tidak, kemudian itu proses nanti ya. Baik. Kita nantikan bersama ya, mudah-mudahan dengan penonaktifan Irjen Sambo sebagai Kadif Propam Polri ini menjadi awal titik terang dari pengusutan kasus ini. Terima kasih anggota Komponas Albertus Wahid telah berbagi informasi di Kompas Malam.